Bapak Ibu yang terkasih, Shalom. Iya, saya percaya kita semua dalam keadaan baik, sehat dan luar biasa. Dan saya ingin sama-sama kita langsung saja membaca firman Tuhan. Mari kita buka bersama Pengkhotbah pasal yang ketiga. Kita semua tahu ya, pasal ini berbicara tentang waktu ya. Untuk segala sesuatu itu ada waktunya. Ya, ada 3 fase waktu di dalam hidup manusia. Yang pertama adalah fase kemarin atau yang lalu. Saudara, hari kemarin, fase waktu yang lalu itu tidak bisa diulang. Itu hanya tinggal menjadi kenangan. Kenangan dan pembelajaran. Ya, bagaimana sesuatu yang sudah terjadi di masa lampau, ya itu menjadi kenangan dan juga pembelajaran bagi kita. Ada hal-hal yang pasti harus kita ambil hikmahnya dari semua yang sudah terjadi. Lalu fase yang kedua adalah hari ini. Hari ini itu apa? Hari ini itu adalah kenyataan dan kesempatan. Kenyataan ya, hadapi apa yang sedang engkau hadapi hari ini. Jangan lari dari sesuatu yang ada di depanmu, dan ini adalah hari ini adalah sebuah kesempatan. Apa kita mau percaya pada Tuhan? Apakah kita ini mau tetap hidup menjadi berkat? Atau sebaliknya, hari inilah kesempatannya. Yang ketiga, fase waktu yang ketiga adalah besok, hari esok. Itu adalah misteri. Tetapi itu juga adalah pengharapan. Enggak ada satupun yang tahu kan apa yang akan terjadi besok. Bahkan enggak usah bicara besok, 5 menit ke depan tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Kita juga enggak tahu. Bahkan yang namanya hidup ini kita juga tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Nah, kita akan belajar sama-sama. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Kita baca Pengkhotbah pasal yang pertama. Ayat yang pertama kita baca secara bergantian. Saya baca ayat 1, saudara 2 ya, supaya tidak nganggur. Nanti enggak ngantuk kalau nganggur ya. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ini ada waktunya. Jadi ingat ya, semua yang ada di bawah langit ini ada waktunya. Ayat 2 baca saudara. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk mencabut. Jadi ingat, ayat ini firman Tuhan sudah berkata, ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ya, kalau hari ini saudara kehilangan keluarga, saudaramu atau anakmu, ya sudah, kita harus kembali kepada firman Tuhan. Meninggal itu tidak ada seorang pun yang tahu umur berapa. Ya. Tapi Bu, anak saya masih muda Bu. Ya, kemarin teman saya, ya saya syok saudara. Baru mamanya angkat foto. Akhirnya selesai juga nak kamu kuliah. Bulan Maret ini mau wisuda. Setelah 2 minggu kayaknya angkat foto anaknya meninggal. Umur 20 tahun. Rasanya tidak mudah menerima kenyataan itu. Tapi saya bilang Bu, ya untuk segala sesuatu itu ada waktunya. Tapi kenapa masih muda Bu, dan anak saya itu anak manis. Dia itu enggak neko-neko, hidupnya lurus. Bahkan akhir-akhir ini dia aktif pelayanan di gereja, dia bikin renungan untuk youth. Kenapa bukan anak-anak yang berdosa, yang narkoba tuh yang mati? Kita kan berpikirnya begitu. Tapi ingat Alkitab bilang Tuhan itu enggak berkenan pada kematian orang fasik, tetapi pada pertobatannya. Makanya saudara kan sering bilang, orang tuh kok kalau jahat gak mati-mati. Bener gak? Orang baik tuh kok cepat matinya ya? Ya karena Tuhan gak berkenan sebenarnya pada kematian orang fasik. Dia inginkan pertobatannya. Kalau orang itu belum mati berarti dikasih kesempatan untuk tobat. Saya bilang, ibu bersyukur anak ibu meninggal takut Tuhan. Bener-bener udah siap tuh, udah enak banget. Orang yang meninggal sejak hari ini dalam Tuhan itu enak saudara. Udah nggak mikir perang-perang, bener nggak? Ya, ini katanya banyak tanya, ibu ini mau perang dunia ya Bu? Saya juga tidak bisa memprediksikan. Tapi kalau perang dunia Indonesia ikut nggak? Piala dunia aja nggak ikut. Ya, tetapi ya udahlah, nggak usah dulu mikir yang sampai sejauh itu. Tapi kalau kita melihat keadaan zaman, benar Alkitab bilang lebih bahagia mereka yang sudah mati sejak hari ini dalam Tuhan. Udah gak mikir lagi pergumulan ke depan tuh enak saudara, mati tuh enak.
Ya kita bersedih, tetapi Alkitab bilang ada waktu lahir, ada waktu mati. Ingat itu, jangan sampai kita terlalu bersedih. Ayat yang ketiga, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. 4, ada waktu untuk menari. Jadi ada waktu menangis, ada waktu karena kalau tertawa terus bisa, makanya perlu sesekali menangis, ya nggak apa-apa. Ada waktu bersedih, ada waktu bersuka cita, ada waktu menari, ada juga waktu untuk meratap. Ya, satu kali ada orang yang datang sama saya, Bu, doakan perusahaan kami, Bu. Kenapa? Kami ini usaha puluhan tahun tidak pernah rugi. Terus baru kali ini rugi. Saya bilang puji Tuhan, haleluya 12 kali. Berarti itu sesuai firman Tuhan. Ada waktu untuk untung, ada waktu membiarkan rugi. Ya kalau Bapak untung terus, kapan orang lain untung? Sesekali Bapak rugi, orang lain amin saudara. Lalu saya mengajarkan kita tuh yang benar. Jangan orang itu serakah kepengennya untung terus. Saya bilang sama Bapak Ibu itu, puji Tuhan Bapak Ibu tahun ini rugi. Kenapa? Buktinya cari saya kan. Cari pendeta, cari hamba Tuhan, cari Tuhan. Coba kalau enggak, bablas terus itu. Jadi ayat yang ke-6 berkata, ayat yang ke-5, ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk, ya. Tapi jangan bapak-bapak terus ketemu sapa-sapa memeluk. Ya, Alkitab bilang ada waktu untuk memeluk. Yang dipeluk istrinya aja, Pak, amin. Jangan peluk istri orang. Ya. Ada waktu untuk ayat 6, mencari, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan apa? Nah, ini. Jadi kalau rugi sekali-sekali tidak gantian sama yang lain, amin. Nggak usah stres, nggak usah takut, nggak usah gelisah. Sesekali kita tuh dilatih. Semua waktu di hidup ini adalah proses pembelajaran. Waktu kita bergembira, kita belajar untuk bersyukur sama Tuhan. Kita belajar untuk menerima bahwa semua yang kita miliki ini dari Tuhan. Waktu kita bersedih itu juga ada sebuah pembelajaran. Kita tahu bahwa di dalam kesusahan pun Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Ya, jadi perlu saudara, ada waktu untuk mencari, ada waktu membiarkan rugi loh, membiarkan rugi. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Yang simpen duit, jangan disimpan terus, sesekali dibuang, amin. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu bersimpan duit, tapi ada waktu juga untuk menabur, itu membuang artinya, menabur. Jangan pelit saudara, orang kikir itu gak masuk sorga. Ada istri-istri yang cubit suaminya, tuh denger tuh. Kamu tuh pelit banget, gak mau menabur. Orang itu kalau menabur pasti menuai. Percaya firman Tuhan itu ya dan amin. Tapi saudara pelit, Alkitab berkata ada yang menghemat secara luar biasa tapi semakin berkekurangan. Ada yang menyebar dengan luar biasa tapi bertambah kaya. Ini prinsip firman Tuhan. Ada waktu engkau menyimpan uang, tapi ada waktu juga untuk membuang, artinya menabur. Jangan disimpan terus saudara. Nanti berkarat, berjamur. Sekarang orang pada kebingungan. Saudara bayangkan yang di Rusia mau tarik duit tidak bisa. Karena diblok sama Amerika saudara. Jadi mau tarik duit di ATM itu bingung loh. Bayangkan loh saudara mau punya duit berapa aja di bank. Mau ditarik gak bisa, bagaimana coba. Di mana tempat aman kita menyimpan harta? Di sorga. Tapi sedikit yang mau ngomong. Ya, karena ngengat dan karat tidak memakannya. Bagaimana Bu caranya menyimpannya di sorga? Menabur. Engkau lihat orang yang berkekurangan, beri. Saudara gak bakal miskin ngasih sembako sama orang yang miskin. Bilang amin. Lihat tetanggamu yang berkekurangan, lihat saudaramu yang berkekurangan, lihat keluargamu yang berkekurangan. Saya ada sih Bu tetangga saya, tapi orangnya nganyel ke tenan. Males.
Justru engkau menabur sama orang yang begitu itu, engkau menimbun bara api di atas kepalanya. Dia akan melihat Yesus dalam hidupmu. Nabur itu gak usah lihat orangnya baik atau tidak. Tabur-tabur aja, amin. Lihat ya satpammu, security yang ada di depan perumahan, siapapun, tukang parkir. Ya, saya sering di mobil saya ada sembako, saudara. Jadi kalau saya lewat ada orang yang berkekurangan, ya kita berhenti ngasih. Gak apa-apa, kita gak bakal miskin. Coba praktekin. Tapi ada yang bilang, tapi kan saya belum kaya, Bu. Nanti aja kalau sudah kaya baru menabur. Kalau engkau sudah punya roh pelit, sampai kaya pun akan tambah. Orang kikir gak masuk surga, saudara. Di waktu-waktu kesulitan ini coba banyak menabur. Itu prinsip kerajaan Allah. Itu prinsip surga. Ya, saya pernah dulu mengalami, saudara, sama suami waktu di Solo. Tiba-tiba ada orang ketok-ketok pintu jam 10 malam. Terus saya bilang sama suami saya, aduh, tamu jam 10 malam, ini mesti emergency nih. Kita kan udah mau tidur. Saya bilang suami, buka dulu pintu. Siapa ya? Dibuka suami saya. Say, ada tukang jual soto dekat gereja. Kenapa? Mau pinjem uang. Berapa? 50.000. Waktu itu uang saya tinggal 50.000. Zaman dulu nih, ya waktu zaman masih perintisan, belum jadi YouTuber. Saya bilang sama suami, orang kok yo pinjam 50 loh, mbok bagi 2, 25. Bener gak? Saya tanya, buat apa? Besok anak saya susunya habis lagi. Dia bilang anaknya demam, mau dibawa ke puskesmas malam ini, mau periksa, gak punya uang. Ya udah kasih aja. Suami saya bilang gini, kalau kamu ngomong iya tak kasih loh. Kalau kamu ngomong tidak ya tidak. Pokoknya aku terserah kamu, kata suami saya. Karena kan imanmu itu yang kuat. Memang biasa bapak-bapak itu gak kuat iman. Kenapa? Karena laki-laki selalu pakai logika. Makanya survei membuktikan yang paling banyak kena stroke itu bapak-bapak. Karena semua dipikir. Padahal ukuran otak laki-laki itu lebih kecil daripada ukuran otak perempuan. Ya, udah otaknya kecil semua ditaruh di sini, memorinya full, jebol. Beda sama perempuan, otaknya gede tapi nggak ada isinya. Karena perempuan tuh pakai perasaan. Ya udah dia besok nggak ada duit nangis aja sudah selesai. Ada masalah, nggak pernah dipikir. Ya dia cuma WA temennya. Hai Cin, dibalas sama temannya, iya Say, ada apa? Males hadapi hidup kayak gini. Kenapa? Dia ketik panjang banget, temennya nggak baca, cuma dibalas yang sabar ya. Karena temennya tahu juga masalahnya paling itu tok, dia selalu mengeluh. Jadi nggak dibaca, tapi dia waktu ngetik itu sudah terlampiaskan semua emosinya, ketakutannya, kekhawatirannya. Dibalas temennya, berdoa ya Say, Tuhan pasti akan buka jalan. Udah plong dia. Beda sama laki-laki kan jarang curhat. Kalau ada yang suka curhat tuh pasti setengah laki-laki. Cucok deh kamu. Nanti besok bingung loh ya. Kalau perempuan kan almarhumah, laki-laki almarhum. Kalau banci aluminium. Nggak ada sebutannya loh. Lalu saudara, akhirnya saya bilang sama suami, kasih aja, kasih. Dikasih sama dia, beneran kasih 50.000. Oh, kita besok, saya dengan gampang ngomong, Alkitab berkata kesusahan sehari cukup untuk sehari. Besok ada kesusahannya sendiri, nggak usah dipikir. Tapi ayat ini tidak berlaku waktu saudara baru gajian, terus saudara pergi ke mall. Terus saudara bilang kesusahan sehari cukup untuk sehari, itu namanya bodoh, tidak berhikmat. Jangan memutarbalikan firman. Akhirnya suami saya bilang ya udah kasih ya, dikasih saudara sama dia. Besokannya suami saya itu ada pelayanan. Saya bilang daripada saya di rumah bete udah nggak punya duit, di rumah lagi kan. Saya ikut ya pelayanan, ya udah ayo ikut di satu persekutuan pengusaha-pengusaha. Tiba-tiba ada bapak-bapak masuk orang kaya saudara. Saya lihat bapak-bapak masuk orang kaya. Di hati saya ada suara bilang gini, nanti bapak itu akan memberkati kamu. Langsung saya tolak, dasar mata duitan. Begitu lihat orang kaya,
Mukanya langsung jadi celengan babi. Pengen diisi. Loh, kita harus belajar jujur di hadapan Tuhan loh. Saya tengking dalam nama Yesus. Ngapa tuh? Dasar mata duitan. Tolak dalam nama Yesus. Suara itu datang lagi. Iya, nanti Bapak itu akan memberkati kamu. Terus saya bilang, ya kalau ini memang dari Engkau Tuhan, jadilah sesuai kehendak-Mu. Loh iya kan? Ya benar toh. Ya sesuai kehendak Tuhan, bukan kehendak-Mu. Terus datang terus curhat, Pak, sebenarnya sih saya ini ya gimana ya, bingung. Nggak usah, Tuhan itu nggak perlu direkayasa. Nggak usah ngomong sama manusia kesusahanmu, ngomong saja sama Tuhan. Akhirnya tidak terjadi apa-apa, udah makan, cuma nyapa biasa. Saya bilang, tuh kan bener dasar mata duitan. Habis selesai itu kita udah mau pulang, di pintu sudah salaman terakhir loh. Salaman, terima kasih Pak, pulang dulu. Dia pegang tangan saya, dia bilang ini, tunggu, kayaknya Tuhan suruh saya berkati kalian. Berarti dari Tuhan bener loh. Ya ini dari Tuhan. Sini duduk sini, saya doakan. Saya bilang, oh berarti berkatnya doa. Tidak selalu berkat itu duit, jangan mata duitan. Doa juga berkat ya. Dia yang tergerak berdoa, bukan saya yang minta didoakan. Nggak usah minta didoakan, doa sendiri, amin. Lalu dia bilang, sini saya tergerak untuk berdoa. Didoakanlah kami berdua. Terima kasih Pak, iya. Udah mau pulang, tunggu. Tuhan suruh saya ambil semua yang di dompet saya, suruh kasih sama kalian. Oh iya Pak, Tuhan berarti ini. Bukan suara hati kan. Dia ambil semua yang di dompetnya, saudara, dia kasih. Waktu itu saya ingat, ini kisah 20 tahun yang lalu. Orang anak saya yang gede itu baru umur belum 1 tahun. Ini ya, Tuhan suruh saya kasih semua. Saya ingat waktu itu 750.000. 20 tahun yang lalu itu gede loh saudara. 750.000. Sampai dia mau pulang saya bilang, lah Pak, Bapak pulang ongkosnya gimana? Apa saya pinjemin dulu 50.000? Saya kasihan, dia pulang udah gak bawa apa-apa, semua yang ada di dompet. Oh enggak apa-apa Bu, saya kan ada sopir. Oh iya, lupa saya saudara, saya pikir kayak saya waktu itu naik motor. Yaudah, oh iya Pak, terima kasih. Udah mau turun di tangga, tunggu dulu, ada rekening BCA enggak? Ada Pak, berapa? Lupa Pak. Sekarang ingat 785 034 0247. Dulu lupa saudara, belum siap diberkati memang. Orang tanya nomor rekening gak hafal, harus hafal nomor rekening, amin. Jangan melewatkan kairosnya Tuhan. Ditanya berapa Bu? Lupa Pak. Oh ya besok ya tolong jam 8 WA, SMS waktu itu SMS saja ke HP saya, punya Pak. Jam 8 ya, iya. Tunggu jam 8 tepat. Jangan jam 5 udah SMS. Jam 6 udah transfer. Ada orang-orang begitu saudara, ya. Jadi orang itu anak Tuhan gak usah terlalu ngoyo, berkat Tuhan tuh gak usah direkayasa, pasti datang kalau itu dari Tuhan. Jam 8 saya kirim, ini nomor rekening saya, kemarin kan Bapak minta, dia balas, oh iya. Terus jam 10 belum ada kabar, belum juga kirim bukti transfer, ya sudah lah ya, mungkin dia lupa. Tiba-tiba dia telepon, Ibu sekarang di mana? Lagi di jalan sama suami, bisa mampir ke BCA enggak? Oh iya, di BCA mana? Di BCA sini. Oke, saya kasih cash aja. Ada yang mau saya sampein juga. Kita datang. Dia pegang amplop coklat. Dia bilang, ini Tuhan loh. Saya tuh enggak pernah loh kayak gini. Tapi ini Tuhan. Iya, kenapa Pak? Jangan terima kasih sama saya ya. Sama Tuhan saja. Ini ada uang 10 juta dari Tuhan. Terima kasih sama Tuhan. Tuhan suruh saya memberkati kalian. Saya nggak tahu kenapa, tapi Tuhan bicara. Jadi saya terima saudara. Jadi hari itu total dia memberkati kita 10.750.000. Dia bilang, luar biasa iman kalian ya. Kalian itu kenal lama saya tapi nggak pernah curhat, nggak pernah minta uang, nggak pernah pinjam uang. Saya adalah hamba Tuhan yang pantang untuk pinjam uang. Minta ke siapapun pantang. Engkau punya Tuhan yang hidup, Dia sanggup. Kenapa engkau tidak pernah mengalami mujizat? Karena engkau selalu mengandalkan manusia. Tapi orang yang mengandalkan Tuhan akan melihat Tuhan bekerja.
Tepuk tangan buat Tuhan. Dia bilang, saya tidak pernah dengar kalian mengeluh, kalian tidak pernah datang kepada saya curhat. Hamba Tuhan yang datang kepada saya banyak, tapi kalian sering ketemu saya tidak pernah ngomong apa-apa. Kali ini Tuhan yang menyuruh saya memberkati. Teruslah hidup dengan iman kalian kepada Tuhan. Iya Pak, kita pulang saudara. Saya ngobrol sama suami saya. Seandainya tadi malam itu mungkin kita tidak kasih itu orang pinjam uang 50.000. Kita tinggal punya 50, dipinjam 50. Bukankah Alkitab berkata, jangan salah, siapa tahu orang yang datang kepadamu itu adalah jelmaan malaikat, di mana Tuhan sedang menguji hatimu. Saya bilang, kalau tadi malam kita mungkin tidak kasih, kita tidak akan lihat mujizat hari ini. Tuhan melihat sikap hati kita. Akhirnya saudara ya, dari situ kita melihat iya ya, itu cara kerja, prinsip kerajaan Allah tuh bekerja begitu. Saudara, makanya jangan jadi orang pelit. Hari ini Tuhan percayakan kami bukan 10 juta. Ada begitu berkat yang melimpah. Dan setiap hari saya bangun bertanya, Tuhan siapa yang harus saya tabur hari ini? Pendeta mana, hamba Tuhan mana? Ini saya ngomong gini, nanti ada yang dengar di YouTube, pendeta masuk WA ke saya semua. Bu, saya butuh bu, saya bilang berdoa. Ya, benar saudara, kita harus andalkan Tuhan. Siapa yang ada waktu menyimpan, ada waktu membuang hidup ini. Ya, hiduplah sesuai firman Tuhan supaya hidupmu diberkati. Saya ini bukan cuma berteori, saya sudah mengalami. Makanya saya bisa khotbah kepada saudara. Tuhan itu hidup, dia nyata. Ayat yang ke-7, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Jadi ibu-ibu ada waktu untuk berdiam, jangan bicara terus ibu-ibu, amin. Saya khotbah 4 kali, saya di mobil diam terus, suami saya yang ngomong. Kadang saya bilang ini, Say kamu kok cerewet banget ya. Dia bilang, iya kamu udah gak ngomong karena kamu kan udah ngomong sepanjang hari ini. Jadi gak apa-apa sekarang kamu dengerin. Ya, jadi ada waktu ngomong, ada waktu diam ibu-ibu. Tidak selamanya harus ngomong terus. Suami dituntut terus. Bosan juga lama-lama suami. Ya, dia bilang sama istrinya, itu ayat firman Tuhan bilang. Satu kali ada bapak-bapak yang datang ke kebun binatang, kebun safari di Jakarta. Dia cari beruang betina yang kehilangan anak. Karena Alkitab bilang lebih baik tinggal dengan beruang betina yang kehilangan anak daripada tinggal dengan istri yang cerewet dan suka bertengkar. Ibu-ibu jangan cerewet, jangan suka bertengkar. Berkatmu jauh, amin. Kalau lihat suami pulang capek, dikasih kekuatan, Say kita punya Tuhan, pokoknya bersuka cita. Jangan suami pulang, ya bertobat. Tapi bapak-bapak itu juga bukan alasan terus engkau selingkuh cari perempuan di luar. Bilang amin bapak-bapak. Itu sudah nasibmu. Kan kau yang pilih sendiri istrimu. Makanya ada orang yang bilang, saya kan bilang di hidup ini ada nasib, ada takdir. Jodoh itu nasib atau takdir? Takdir Tuhan itu gak bisa dirubah, mati itu takdir. Kira-kira kalau jodoh itu takdir atau nasib? Nasib itu kita yang bikin sendiri. Itu bedanya, nasib kita yang bikin, kita yang jalani. Takdir Tuhan yang bikin, kita jalani. Nah menurut saudara kalau jodoh itu nasib atau takdir? Ya, jodoh itu bisa takdir, bisa nasib. Kalau takdir itu engkau berdoa, tanya Tuhan. Saya sama suami saya itu takdir dari Tuhan. Karena dulu saya berdoa waktu cari suami. Suami saya pun juga berpuasa, maka kita ketemu dalam alam roh. Lalu kita menikah di alam nyata. Kalau sekarang orang ketemu di sosial media, Instagram, menikah di Tokopedia. Nanti melahirkan di Lazada. Bener saudara, banyak sekarang gara-gara sosial media. Akhirnya terjadilah nasib. Jangan bilang semua jodoh dari Tuhan loh, ada yang nasib. Tapi kalau udah terlanjur nasib gimana? Jangan dicerai, bayar harga. Supaya Tuhan mengubah
Tuhan sanggup mengubah kutuk jadi berkat. Tapi dijalani, bagi Tuhan gak ada yang mustahil saudara. Suami istri harus kuat, istri-istri ada waktu ngomong, ada waktu berdiam diri ya. Lalu di sana dikatakan ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Kita doakan Rusia, Ukraina ini perang, biar besok bisa berdamai saudara ya. Apakah untungnya ayat 9? Apakah untungnya pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia itu untuk melelahkan dirinya. Jadi sebenarnya kita hidup di dunia bekerja ini cuma untuk apa? Melelahkan diri kan. Karena kalau kita mati nanti kan kita gak bawa apa-apa kan. Nah kasihan banget kalau saudara itu sudah kerja melelahkan diri dan saudara tidak dikasih karunia untuk menikmati. Jangan sampai kita terjebak dalam rutinitas. Nanti kita lihat saudara. Ayat yang ke-11. Baca sama-sama. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai. Gak ada seorang pun yang tahu apa yang akan terjadi dengan hidupnya, bahkan apa yang mau Tuhan kerjakan. Gak ada yang tahu saudara. Kita semua tidak mengerti. Saya pernah mengalami waktu saya kecelakaan mobil saudara, satu keluarga. Kita mau pelayanan waktu itu ke Anyer. Tiba-tiba waktu mau bayar tol, mobil kita berhenti saudara. Ketika berhenti saya terbangun karena saya tidur, anak-anak juga tidur di belakang. Kami satu mobil berlima. Ketika berhenti tiba-tiba saya merasa benturan yang sangat keras di mobil itu. Lalu mobil kami terlempar ke jalur sebelah. Ya, dan itu benar-benar saya merasakan saudara ya, yang namanya mati itu berada sangat dekat dari kita itu. Enggak sangka, enggak apa. Tiba-tiba mengalami saudara. Ya, di situ saya baru merasa bahwa kematian itu berjarak hanya beberapa detik dari hidup kita. Bahkan 5 menit ke depan kita gak tahu hidup ini apa yang mau terjadi kan. Itu saya merasa mobil itu tiba-tiba benturan keras, di situ sudah kesadaran saya udah hilang saudara. Kenapa kita harus terus hidup dalam kekudusan menghormati Tuhan? Ya karena waktu orang mengalami yang kayak begitu dia udah gak ingat apa-apa saudara. Ya, waktu manusia itu kaget tingkat tinggi, kita udah gak bisa mikir Tuhan ampuni kemarin saya bersinah, Tuhan ampuni saya kepahitan sama orang, gak ada waktu. Lalu tiba-tiba saya cuma merasa mobil kami terpental saudara, begitu sadar sudah terbalik ya, sudah asap dari airbag yang keluar itu sudah memenuhi mobil, saya udah nggak tahu lah. Ternyata waktu kami dalam posisi mau bayar tol antri, di depan saya ada 5 mobil. Jadi ada mobil melaju kencang dari belakang kami dan itu posisinya waktu itu menurun saudara, menurun dan berbelok gini. Itu di Cilegon mau ke Anyer. Mobil bus laju prima, lajunya benar-benar prima. Itu waktu itu dia ternyata remnya blong. Jadi mobil itu pas di belakang saya, bus itu tinggi sekali saudara. Bahkan mungkin mobil kita hanya seukuran bannya ya. Itu dia hantam mobil saya saudara ya. Benar-benar mobil yang pertama dihajar tuh mobil kita. Tapi untung suami saya diberi, saya yakin itu Tuhan lah. Diberi hikmat, dia banting setir ke kanan. Jadi mobil kami keluar dari jalur itu dan terbalik ke sebelah sana. Tetapi itu saya tidak bayangkan kalau kita tidak terlempar ke kanan. Itu penyok di antara mobil depan dan juga bus itu, kita benar-benar mati satu keluarga. Mobil kita terlempar tapi belakang mobil saya tuh hancur sampai hampir ke depan. Anak saya di belakang tidur melintang. Ya. Waktu kejadian itu saya bingung saudara. Jadi dari kursi belakang sampai bagian tengah itu remuk, sampai benar-benar remuk. Saya bingung waktu itu, anak saya yang paling kecil yang tidur di belakang waktu itu sudah di pangkuan saya di depan. Lalu akhirnya saya buka pintu mobil sambil berusaha keluar saudara. Ya panggil orang minta tolong, gak ada yang mau nolong karena mereka bilang itu mobil mau meledak, ada asap, padahal itu airbagnya yang keluar saudara. Ya jadi saya keluarin anak saya satu-satu. Ya dan puji Tuhan itu mobil menurut asuransi hancur 80%. Tapi kami tidak ada satu luka pun, satu keluarga. Itu Tuhan saudara, itu Tuhan.
Dan waktu itu saudara, ya oke, saya merasa pembelaan Tuhan. Sampai waktu itu polisi datang saudara, saya sudah dibawa. Ada satu mobil Pajero, orang bilang, bawa ke rumah sakit dulu lah, nanti dicek ada apa-apa. Jadi saya sama anak-anak kita sudah pergi. Suami saya yang tinggal di situ ngambil barang-barang dari mobil. Ada polisi datang. Dia bilang sama suami saya, aduh pak ya, untung bapak sendiri. Kalau bapak bawa keluarga tadi ini pasti ada yang meninggal, lihat keadaan mobil seperti ini. Suami saya bilang kami berlima pak, polisinya bilang astagfirullah. Terus yang mana pak, siapa aja, istri, anak saya 3. Oh iya, terus mereka mana sekarang? Lagi dibawa ke rumah sakit. Lalu polisinya ngelus-ngelus suami saya, ikhtifar ya pak ya, namanya musibah kita nggak tahu, bapak ikhtifar. Suami saya bilang iya pak, haleluya. Terus dia tanya, terus gimana pak, tadi istri anak parah ya, ada yang pasti parah yang di sini. Suami saya bilang puji Tuhan pak, nggak ada apa-apa, nggak ada luka satupun. Polisi bilang, hah iya? Dia bilang subhanallah. Suami saya bilang haleluya. Ya, iya pak, puji Tuhan. Dia bilang di tempat ini sering sekali orang kecelakaan. Yang kemarin tuh mobilnya nggak apa-apa, suami istri mati di situ. Jadi setannya mau mencobai. Kami satu keluarga pergi, kita berdoa dalam nama Yesus segala roh maut, roh kecelakaan. Tapi ya memang belum waktunya mati kan saudara. Ya kalau belum waktunya mati ya enggak mati. Pokoknya tapi siap-siap aja kan. Siapa tahu Tuhan panggil nanti 5 menit atau 10 menit ke depan, kita nggak ada yang tahu kan. Sekali lagi kalau saya ngomong mati begini jangan melirik sama yang rambut putih. Ya kalau saudara bilang kayaknya dia duluan nih. Belum tentu yang rambut putih yang mati duluan. Ya, bisa jadi yang sebelah kanan saudara besok sudah nggak ada. Coba lihat sebelah kananmu. Bisa jadi besok udah nggak ada. Lihat sebelah kirimu, bisa jadi dia sebentar malam. Ya, jadi yang namanya mati itu bisa tenang. Akhirnya ketika kami mengalami kecelakaan, ini poinnya saudara. Mobil hancur 80%. Yang sangat menyakitkan itu ada orang-orang yang WA ke saya, Bu, introspeksi diri. Ibu itu hamba Tuhan. Rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan. Tapi kenapa ibu kecelakaan? Bertanya pada Tuhan, introspeksi diri. Dalam hati saya, lu gak usah ngirimi gitu juga saya introspeksi keles. Iya gak saudara? Lu kita ini ngalami apa itu langsung kan. Kalau orang yang ada Roh Kudus langsung, Tuhan saya salah apa ya? Dan yang lebih menyakitkan, waktu itu saya tanya, Tuhan saya dosa apa sampai Tuhan izinkan kami kecelakaan sebegini. Ini hampir mati loh. Ini benar-benar nyawa loh Tuhan. Yang bikin saya down saudara, kalau saya lagi selingkuh misalnya ya, kalau saya lagi selingkuh terus tabrakan, Tuhan ampuni, ini pasti karena saya selingkuh. Kan lebih enak gitu ya, kita tahu kan. Masalahnya saya tidak mendapati sesuatu yang bikin Tuhan tuh murka. Ngerti gak saudara? Kalau saya lagi selingkuh, Tuhan pasti ini karena saya selingkuh nih, makanya Tuhan izinkan gini, tobat, kapok lu. Kan harusnya begitu. Masalahnya suami saya juga bilang, kita introspeksi, suami saya bilang, tadi malam itu padahal aku nyembah Tuhan loh sampai jam 2 nangis-nangis. Coba saya juga bilang, iya kita nih kenapa Tuhan? Disitulah perasaan iblis menuduh Tuhan tuh ninggalin kita. Dan itu perasaan yang paling mematikan ketika kita merasa Tuhan tuh meninggalkan kita. Di situ saya terpuruk, saya terpukul saudara. Tapi saya akhirnya dipulihkan Tuhan. Karena memang hari-hari itu saya disuruh Tuhan baca kitab Ayub. Pertama rumah kami kemalingan. Ada maling masuk. Dicuri semua saudara. Barang-barang elektronik, HP, laptop dicuri. Waktu itu saya bertanya, Tuhan, rumah orang yang lebih berdosa dari kita di sini tuh banyak. Loh benar nggak saudara? Tapi kenapa yang dimasuki rumah kita loh? Kan lebih enak kalau kita bersaksi, saudara. Tadi malam ada maling mau masuk rumah saya. Tapi Tuhan ajaib, malingnya kesangkut di pagar sampai pagi. Itu kayaknya lebih enak kan untuk kita dengarkan. Wih dahsyat, semua tepuk tangan. Wih Tuhan ajaib, maling kesangkut. Kan gak enak kalau kesaksiannya maling masuk rumah, nyuri barang-barang kita. Terus
perlindungannya di mana? Kita kalau tidur malam berdoa loh. Di situ saya bertanya, Tuhan, kenapa Tuhan izinkan masuk ke rumah kita? Kenapa bukan ke rumah orang yang banyak lebih berdosa dari kita tuh banyak? Di situ saya dengar suara Tuhan baca kitab Ayub. Tapi saya pikir alay banget, cuma kehilangan kayak gitu suruh baca kitab Ayub. Apa yang saya alami ini gak ada apa-apanya lah sama Ayub. Ngeyel saya, berapa hari kemudian kita kecelakaan itu. Suara itu datang lagi, baca kitab Ayub. Saya bilang kalau ini sudah tidak main-main ini. Kita hampir mati satu keluarga nih, hampir nyawa ini benar. Akhirnya saya baca. Baru di situ saya bisa mengkhotbahkan kitab Ayub itu luar biasa. Dari khotbah saya itu orang-orang semua baru mengerti saudara tentang penderitaan yang paling mematikan. Karena di sana Ayub sempat berkata, percuma aku ikut engkau. Lebih mujur orang-orang yang tidak takut Tuhan. Mereka gendut, nasibnya baik-baik, tidak ada penyakit. Aku ini yang sudah hidup kudus, menjaga kekudusanku untuk apa? Buktinya juga aku mengalami lebih parah daripada orang-orang yang tidak mengenal engkau. Di situ firman Tuhan datang saudara. Lewat sahabatnya berkata, Ayub, engkau hidup kudus, engkau hidup benar. Tuhan tidak untung. Tuhan tidak untung. Dia enggak tambah mulia dengan kekudusanmu. Kalau engkau hidup benar, engkau hidup kudus, engkaulah yang untung. Karena apa yang kau tabur itu akan engkau tuai. Sebaliknya kalau engkau memilih hidup berdosa, sorry, Tuhan juga enggak rugi. Silakan kalau ada di antara saudara yang memilih untuk hidup berdosa, silakan. Tuhan tidak pernah dirugikan dan kemuliaannya tidak akan pernah berkurang ketika manusia memilih untuk hidup dalam dosa. Tapi engkaulah yang akan merasakan akibatnya. Karena apa yang kau tabur itu akan engkau tuai. Kebinasaan kekal. Di situ saya menangis dan meneteskan air mata. Saya juga bertanya, kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Saya bilang, ampuni saya Tuhan. Saya tahu semuanya mendatangkan kebaikan. Akhirnya mobil saya digantikan saudara. Waktu itu Honda Freed diganti Innova yang terbaru. Yang tadi ngomong introspeksi diri itu, WA. Bu, ternyata ajaib ya Tuhan. Ibu kecelakaan karena Tuhan mau ganti mobil yang lebih bagus ya. Saya bilang, ibu mau ganti Mercy? Saya doakan masuk di bawah kontainer. Itu orang Kristen picik saudara. Ya, dia pikir kalau mau ganti Mercy terbaru saya doakan sekarang bu. Mau masuk di bawah kontainer? Jangan bu, nggak mau. Nggak apa-apa saya naik Avanza aja. Mau pilih mana? Sorry saudara, Tuhan tuh bekerja dengan caranya. Kadang-kadang kita tidak bisa menyelami apa yang sedang Tuhan lakukan. Makanya ketika engkau sedang menangis ada proses, jangan buru-buru salahkan Tuhan, salahkan orang lain. Bisa jadi itu bagian dari proses Tuhan mau mengangkat level imanmu. Sebaliknya kalau engkau sedang diberkati jangan terlalu senang. Siapa tahu itu juga cara iblis untuk menjatuhkan kita. Berjaga-jagalah. Ada orang yang suaminya saudara masih muda. Kemarin ada ibu-ibu telepon saya, Bu Debbie, malam ini saya nonton mesbah doa, saya nangis, gak bisa berhenti, benar-benar merasa kehilangan suami saya. Suami saya masih muda, umur 40 dipanggil Tuhan Bu. Suami saya yang tiap hari ngajarin saya firman, dia yang ngajarin saya ikut mesbah doa ibu. Kenapa Tuhan panggil dia Bu? Saya terima konseling dari yang lain ibu-ibu. Bu, suami saya ini penjudi, pemabok, kenapa gak mati-mati ya Bu? Dia dulu udah tabrakan tapi enggak mati loh. Bagus kalau mati sekalian loh Bu. Kan enggak ada yang bisa menyelami pekerjaan Allah. Saya juga cuma bilang sama ibu itu Bu, yang pasti Tuhan lebih tahu yang terbaik. Kenapa Bu? Enggak ada tanda-tanda, tidur bangun pagi udah ngorok, saya bangunin, saya pikir tidur. Kok sudah jam segini belum bangun kerja, ngorok. Saya bangunin. Ternyata dibawa ke rumah sakit sudah enggak ada, meninggal Bu. Saya terpukul, apa maunya Tuhan Bu? Saya bilang tidak ada seorang pun yang dapat menyelami pekerjaan Tuhan. Bagian kita hanya menerima dan tetaplah percaya bahwa Tuhan sudah merancangkan semuanya. Suami ibu sudah bahagia sekarang. Memang tidak terselami saudara. Ya, ada yang sudah doakan suaminya mati, tidak mati-mati. Hati-hati loh bapak-bapak. Ya, kalau istrimu sudah berdoa begitu, ada ibu-ibu datang, Bu Debbie suami saya selingkuh. Saya pernah mau kasih dia racun tikus Bu.
Tapi saya takut kalau dia mati nanti saya di penjara. Ibu jangan macam-macam. Jangan berpikir ngasih suami racun tikus loh Bu. Iya Bu, tapi waktu itu saya pernah bikinin dia jus tiap pagi tak kasih insulin. Padahal suami saya enggak sakit gula Bu. Tiba-tiba satu kali dia pingsan. Diperiksa dokter, dokter bilang kenapa di dalam darahnya banyak kandungan insulin ya. Saya takut Bu, waktu itu saya mau ketahuan. Puji Tuhan enggak ketahuan Bu. Saya bilang ibu jangan begitu. Ibu sekarang bagian ibu berdoa buat suami. Iya Bu, sekarang saya cuma berdoa. Saya bilang Tuhan tiap hari Tuhan cabut nyawa suamiku. Itu juga doa yang salah. Enggak boleh berdoa begitu. Bapak-bapak hati-hati. Ya bertobat kalau masih diberi waktu sama Tuhan. Enggak ada yang bisa menyelami. Pekerjaan Allah itu dari awal sampai akhir kita nggak tahu. Ayat 12. Aku tahu bahwa untuk mereka, untuk kita ini ya, untuk kita kata pengkhotbah, tidak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Bersukacita, nikmati rumah tanggamu, nikmati pekerjaanmu, nikmati semua yang baik dari hasilmu apa yang kau dapati hari ini. Bersuka-suka, nikmati saudara. Tetapi ayat yang berikutnya 13, dan bahwa setiap orang dapat makan, minum dan menikmati kesenangan dalam jerih payahnya. Itu juga adalah engkau boleh bekerja, engkau dapat uang, tapi untuk menikmati berkatmu itu adalah anugerah Tuhan. Saya berdoa, saya tidak mau jadi orang kaya. Saya mau jadi orang yang diberkati. Kenapa? Kaya saja tidak cukup karena banyak orang kaya tidak diberkati. Artinya apa? Kaya tapi tidak dikasih karunia untuk menikmati. Dia nggak bisa nikmati kekayaannya. Tetapi ada orang-orang yang mungkin pas-pasan, tapi engkau mendapat anugerah pemberian Allah. Engkau bisa menikmati hasil jerih payahmu. Engkau bisa mensyukuri. Saya satu kali naik taksi. Saya tanya sama sopir taksinya, udah berapa tahun Pak jadi sopir? 25 tahun Bu. Ini hobi atau pekerjaan Pak? 25 tahun? Iya, tapi jangan salah Bu, saya bisa kuliahin anak. Sekarang anak-anak saya sudah berhasil, mereka dapat pekerjaan yang bagus. Saya prinsipnya Bu, saya bekerja, saya dapat uang yang halal. Saya kasih makan anak istri uang yang halal. Dan mereka bisa sekarang kuliah. Yang penting kan cukup Bu. Ada loh orang begini saudara. Ini orang yang diberkati. Saya ketemu ada pengusaha kaya raya. Makan sama saya. Lagi makan. Halo, iya bagaimana itu? Makanya saya udah bilang kan itu bagaimana nih? Tutup bunyi lagi. Halo, itu kan kemarin saya udah, itu orang cari dulu di sana. Lagi mau makan. Halo. Kayaknya lebih bahagia sopir taksi. Bener gak? Akhirnya saya bilang sama dia, Pak maaf ya saya harus ngomong sama Bapak. Bapak ini kaya tapi tidak diberkati. Jadi Bapak berdoa, jangan jadi orang kaya Pak. Minta jadi orang yang diberkati. Seperti gambaran yang saya bikin. Yang punya villa sama penjaga villa. Yang lebih bahagia yang mana? Penjaga villa. Penjaga villa, anaknya berenang di villa, istrinya goreng pisang, suaminya ngopi. Bayar listrik ditransfer yang punya villa. Plafon rusak Pak, plafon rusak. Berapa biayanya? 5 juta. Saya transfer besok cariin tukang ya. Padahal yang nunggu yang penjaga villa, yang nikmati kolam renang, yang makan pisang goreng, yang punya villa di Jakarta cekot-cekot, dikejar pajak. Jadi siapa yang lebih menikmati? Hello saudara, maaf. Untuk engkau bisa menikmati hidupmu dan jerih payahmu, engkau butuh anugerah Tuhan. Saya tidak sedang berbicara kaya atau miskin. Kita harus mendapat perkenanan Tuhan untuk bisa menikmati hidup ini. Yang terakhir ayat 14 di sana dikatakan, belum yang terakhir. Yang kedua terakhir. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Ia tidak dapat ditambah dan tidak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya apa? Manusia takut akan Dia. Saudara,
Apa yang sudah Tuhan tetapkan itu nggak bisa dikurangi, nggak bisa ditambahi. Itulah takdir yang harus kita jalani di dalam hidup. Kenapa Tuhan membuat semua seperti itu? Bahkan kita tidak bisa menyelami apa yang akan dikerjakan oleh Tuhan. Tuhan berbuat demikian supaya kita ini hidup takut akan Dia. Bagaimana kita bisa menikmati segala hal yang bisa Tuhan berikan? Hanya ketika kita hidup takut akan Tuhan. Orang yang hidupnya takut akan Tuhan, dia bisa menikmati segala hal di dalam damai sejahtera bersama Tuhan. Dosa itu adalah pencabut damai sejahtera dalam hidup manusia. Mau sekaya apapun orang, kalau ada dosa di dalam diri yang dia tutupi, tidak akan mungkin dia berbahagia. Mari kita menghormati Tuhan di dalam hidup ini dengan cara apa? Takut akan Tuhan. Hanya takut akan Tuhan yang akan membawa hidup kita berbahagia. Bahkan engkau melihat ada hal-hal yang tidak disangka akan Tuhan bukakan bagi hidupmu. Siapa yang bisa menyangka, saudara? Ya, siapa yang bisa tahu apa yang akan terjadi ke depan? Jangan berputus asa karena keadaanmu. Lakukan bagian kita apa? Hidup takut akan Tuhan. Waktu kita hidup takut akan Tuhan, Tuhan melakukan bagiannya. Apa sih takut akan Tuhan? Buang dosamu. Yang selingkuh-selingkuh bertobat. Yang homo-homo, yang lesbi bertobat. Minta Tuhan beri kekudusan kepada kita. Ya, suami-suami, hati-hati. Makanya saya selalu bilang, enggak usah dipasang password itu HP. Supaya suami istri itu saling tahu. Bapak-bapak, engkau pakai password di HP-mu itu, istrimu tidak bisa mengawasimu. Istri yang Tuhan tempatkan di samping kita itu penolong. Jadi kalau istri mengawasi HP-mu itu karena dia menyayangimu, bapak-bapak, amin. Terang itu hanya berbuahkan kebenaran dan kebaikan. Kalau di HP nggak perlu ada yang ditutupi, ngapain dikasih password? Bapak-bapak yang pakai password di HP itu something itu. Maaf loh, saya bicara dari sini loh saudara. Ayo kita hidup takut Tuhan. Bapak-bapak, kalau engkau mau diberkati rumah tanggamu, pekerjaanmu mau diberkati, hidup takut akan Tuhan. Nggak usah ada yang kau tutupi dari istrimu. Perempuan-perempuan di luar sana itu tertarik kepadamu itu cuma karena uangmu saja. Percayalah, engkau itu juga nggak ganteng-ganteng banget. Jadi nggak usah terlalu GR. Ya, hidup dengan mengasihi istri pada masa mudamu, kata firman Tuhan. Ini yang berjuang bersama-sama. Kebanyakan bapak-bapak itu berjuang sama-sama istri waktu susah. Ya, begitu sudah kaya lupa bahwa ini adalah teman seperjuangan. Istri itu teman pewaris kerajaan Allah. Saya banyak temukan sekarang ibu-ibu konseling itu dulu suami saya waktu susah. Dia takut Tuhan, sekarang diberkati bu malah selingkuh. Doakan lagi aja bu biar bangkrut. Kalau itu membawa dia kepada Tuhan, kenapa tidak? Lebih baik lu miskin tapi takut Tuhan daripada kaya lalu berselingkuh dengan perempuan di luar. Hidup takut akan Tuhan artinya engkau menghormati Tuhan. Ingat loh, engkau tidak pernah tahu apa yang dapat dilakukan Allah. Tapi saya cuma mau kasih tahu satu hal, Tuhan yang menciptakan kita. Hari ini pun kalau dia mau cabut nyawa kita bisa dia lakukan. Tapi dia selalu memberi kesempatan untuk kita mau bertobat. Hormati Tuhan dalam hidupmu. Karena kita gak pernah tahu kapan kita menangis, kapan kita bersuka cita, kapan kita meratap. Tapi mari selama kita diberi hidup, minta untuk punya karunia menikmati. Ya, saya menikmati bersama suami. Menikah 21 tahun. Baru 2 tahun ini kayaknya kita hidup benar-benar melihat berjanji Tuhan itu digenapi. Bayangkan 18 tahun saya mendampingi suami. Kita hidup min terus saudara. Min. Ya, kalau punya anak jangan dinamakan min. Namakan plus. Ya. Min saudara, pokoknya ada uang 6 juta buat bayar cicilan ini habis lagi. Selalu seperti itu. Tapi kami melihat kita tidak pernah kehilangan damai sejahtera. Ya, anak saya nggak punya susu, kasih minum air masak nasi itu tajin. Ya, kasih gula dikit. Doakan dia, bukan uang yang bisa membuat kita bahagia.
Dulu di Solo saya pelayanan naik motor berlima. Ya, bukan cuma bertiga, berlima. Satu motor, bayangkan saudara. Jadi saya tuh kalau pulang ke Solo melihat ya kenangan kita dulu nih, jalan-jalan yang sering kita lewati ya. Saya ngidam, suami saya tanya mau makan apa? Mau makan bakmi yang itu. Kata suami saya mahal banget nih, uangnya enggak cukup. Ya wes yang penting bakmi. Mintanya bakmi, Chinese food, dia pulang bawa mie bakso. Yang penting kan ada minyak. Ya, tetapi kami terus bersama, bukan soal kita kaya atau miskin. Ya, sampai hari ini pun ya kami tetap komitmen menghormati Tuhan di dalam pernikahan kami. Itulah yang akan membuat kita bisa menikmati hidup ini. Bukan soal engkau punya uang atau tidak saudara, tetapi ketika engkau takut akan Tuhan, engkau diberi karunia untuk bisa menikmati segala waktu-waktu di hidupmu. Waktu engkau meratap, waktu engkau menangis, engkau hidup takut Tuhan, engkau bisa berbahagia dalam setiap waktu itu. Mari kita bangkit berdiri bersama.